Great. Good morning. Tema pada pagi hari ini adalah When Beautiful Words Don't Equal Life. Ya. Ketika kata-kata indah tidak setara dengan kehidupan. Pernah dengar teman-teman ada seorang motivator yang saya berikan inisial ya. Inisialnya MT ya, semua orang Indonesia tahu itu siapa inisial MT ya. Ada terkenal tapi sekarang sudah hilang di telan bumi ya, hilang, nggak ada ceritanya sekarang. Motivator yang terkenal MT hilang di telan bumi ya. Teman-teman sahabat, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari pelajaran hidup ala si MT tadi ya, yang sering menekankan kebijaksanaan, kedewasaan, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Namun dari sudut pandang terang firman Tuhan ya, supaya apa? Supaya kita tidak hanya menjadi orang yang bijak menurut dunia, tapi juga bijak menurut Tuhan. Orang itu, MT itu sering berkata, hidup itu pilihan, dan benar ya. Benar itu. Alkitab pun berkata hal yang sama dalam Ulangan 30 ayat 19 ya, yang pintar mencatat ya. Aku telah menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk, maka pilihlah hidup. Artinya apa? Tuhan memberi kita kehendak bebas, free will ya. Tetapi setiap pilihan yang kita buat membawa akibat, ada konsekuensi ya. Jadi pelajarannya, jangan suka menunda-nunda. Orang itu, MT itu ya, sering mengingatkan, menunda itu sama dengan menolak berkat. Dalam firman Tuhan kita melihat bahwa kelambanan rohani membuat banyak orang kehilangan kesempatan ilahi. Contoh, Lot dan keluarganya di Sodom ya. Malaikat berkata, cepat keluar. Tapi firman mencatat ya, tetapi ia berlambat-lambat. Dan kalau malaikat tidak menarik mereka, mereka akan binasa. Artinya apa? Banyak berkat Tuhan hilang bukan karena Tuhan tidak mau, tetapi karena kita terlalu lambat untuk taat. Pelajarannya adalah bergaulah dengan orang yang menguatkan masa depan Anda. Ya, si MT tadi ya, motivator itu yang terkenal itu, MT itu sering muncul di TV kan, dia sering bilang lingkungan menentukan kualitas hidup Anda ya. Alkitab juga mencatat Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Teman-teman sahabat semua, hidup ini tidak netral. Teman bisa menolong kita naik atau menyeret kita untuk jatuh. Kalau kita dekat dengan orang yang suka mengeluh, bersungut-sungut, hidup kita ikut muram ya. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang takut akan Tuhan, kita ikut dikuatkan. Jadi pelajarannya hari ini adalah hidup baik itu investasi, bukan sekedar slogan. Si MT tadi sering mengatakan hidup itu keras, tapi kalau engkau baik, hidup Anda jadi lebih mudah. Firman Tuhan pun mencatat dalam Galatia 6 ayat 7 ya, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur kesabaran, kita menuai damai. Nah, kalau kita menabur integritas, kita menuai kepercayaan. Kalau kita menabur kasih, kita menuai persahabatan. Pelajarannya sederhana ya. Kita sedang hidup hari ini berdasarkan apa yang kita tabur kemarin. Besok kita akan hidup berdasarkan apa yang kita tabur hari ini. Nah, itu persoalannya. Ya.
Jadi pelajarannya kepada kita semua, jangan gampang tersinggung, jangan gampang mutung. Si MT tadi pernah berkata, orang yang mudah tersinggung sulit maju. Karena Amsal 19 ayat 11 juga mencatat, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan kemuliaannya adalah melupakan pelanggaran. Kalau kita gampang sakit hati, gampang mutung, gampang dikit-dikit tersinggung, iblis gampang pakai itu untuk menghancurkan kita. Untuk apa? Untuk kita menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita punya hati yang lapang, kita bisa berjalan lebih jauh. Jadi pelajarannya, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita gagal tanpa alasan. Ya, kutipan dari orang motivator tadi ya, MT tadi yang sering viral ya. Sering viral. Orang Indonesia semua tahu lah kutipan dari MT tadi. Kegagalan adalah latihan menuju keberhasilan. Firman Tuhan menegaskannya dalam Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Tuhan bahkan bisa memakai kejatuhan paling pahit untuk membentuk masa depan yang paling indah. Mungkin sahabat atau teman-teman sedang mengalami masa-masa sulit, ya, mengalami badai. Jangan pernah menyerah. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar di belakang layar. Jadi kesimpulannya, pelajaran hidup dari motivator kita itu, si MT tadi ya, bagus ya sebagai motivasi kita ya. Tapi firman Tuhan memberikan dasar paling kokoh dan janji paling kekal. Itu motivator berkata, kamu bisa. Tapi firman Tuhan berkata, bersama Kristus engkau sanggup. Itu bedanya. Dan itulah kekuatan kita. Jadi teman-teman, mari jawab jujur ya. Pertanyaan dari saya. Jawab jujur dan renungkan. Pilihan apa yang sedang Anda biarkan untuk tertunda, padahal Tuhan sudah berbicara di dalam hati Anda? 2. Apakah lingkungan pergaulan Anda membawa Anda semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh? 3. Apa yang Anda tabur akhir-akhir ini? Kebaikan atau justru kepahitan? Terakhir, dalam kegagalan terbaru yang Anda alami, apa kira-kira pelajaran yang Tuhan ingin Anda tangkap? Tolong jawab jujur dan renungkan ya pelajaran ini, pertanyaan-pertanyaan ini, supaya kita bisa belajar dari kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pelajaran hidup yang Kau berikan. Ajari kami agar tidak menunda-nunda, tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah hati, tidak mudah sakit hati, dan selalu menabur hal-hal yang baik, bentuk karakter kami supaya semakin mirip Kristus. Berikan kami hikmat untuk memilih yang benar, lingkungan yang sehat, dan hati yang kuat untuk menghadapi proses. Kami percaya Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini atau YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain, agar mereka juga diberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.